Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di meditasi. Sekarang kita akan ngobrol dengan Jiwo, itu tentang Ganesha. Silakan Jiwo. Oke, sudah aku spotlight Jiwo. Ya, Oke, terima kasih semua. Atma Namaste, selamat pagi. Atma Namaste. Ya. Namaste, Om Jiwo. Kali sharing tentang Ganesha. Ya, kita tahu bahwa Ganesha adalah salah satu dewa yang sangat populer di antara tradisi, kadang di tempat-tempat rekreasi kita bisa ya seperti kalau di Bandung di rumah mode, terus kemudian ITB itu juga memakai lambang Ganesha. Ganesha secara tradisional diyakini sebagai putra dari Dewa Shiva dan Dewi Parwati. Dan mengapa dia digambarkan dalam rupa gajah? Ya, ini juga mengandung filosofi yang mendalam sebetulnya. Dan kita bisa belajar dari wujud Ganesha ini. Mungkin Abe bisa tolong screen-nya ya tentang Ganesha yang gambar kemarin itu yang buat di flyer. Ya. Oke, siap. Oh itu bentar Wo, gue harus itu handphone, beda handphone. Ya, lu lanjut aja dulu. Bentar. Oh videonya kok nggak kelihatan kan? Oke. Sorry ya, mungkin ada masalah tapi nggak tahu. Saya dengar jelas sih dari sini ya. Ya, jadi oke Bu Yuli, terima kasih. Ya, jadi sinyal internet. Ya, ini ada gangguan semua pada nggak bisa kedengeran ya. Kedengeran sih kedengeran. Lanjut aja. Oh, oke. Pakai suara aja ya. Kalau suara, kenapa? Iya, lanjut aja. Gambar pakai suara aja mungkin ya, nggak usah pakai gini. Lu nggak usah perhatiin yang lain-lainnya. Lu video aja. Kalau misalnya ternyata suaranya doang, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, lu nggak usah konsen ke yang lainnya. Lu lanjut aja. Suara kedengeran kok. Kalau suara nggak kedengeran, nanti gue kasih tahu. Gitu. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan tentang Ganesha ya. Jadi kita perhatikan gambar ini di screen. Jadi Ganesha digambarkan dalam wajah seekor gajah ya dengan belalai, dengan gading, kemudian 4 lengan. Ya, ini semua mengandung makna. Ya, gajah itu secara tradisional di India dianggap sebagai binatang yang mulia. Ya, sebagai binatang yang membawa berkah, membawa keberuntungan. Jadi hampir di zaman dulu setiap kerajaan di daerah India selalu mempunyai gajah. Ya, gajah ini selain sebagai lambang keberuntungan dan berperang. Jadi dulu kan tidak ada tank, tidak ada kendaraan yang besar, jadi gajah ini adalah salah satu kendaraan yang dipakai untuk berperang. Ya, gajah adalah binatang yang mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi diyakini mengapa dipilih gajah, karena gajah ini mempunyai sifat-sifat yang baik. Seperti gajah itu tidak pernah takut dengan musuh, ya apapun yang menghadapi semak belukar, entah itu binatang buas atau apapun, itu pasti akan dihadapi dengan berani. Jadi, dan gajah itu tidak pernah lari dari musuhnya, dia selalu
menghadapi musuhnya dengan baik. Kemudian sifat dari gajah yang lain adalah gajah itu dianggap sebagai binatang yang anggun. Ya. Jadi dari cara berjalannya itu yang pelan, kemudian gagah, berani, dan juga anggun. Jadi dianggap sebagai lambang dari keanggunan atau kewibawaan. Ya, di sini kita lihat bahwa Ganesha mempunyai wujud gajah dalam kita perhatikan ya, seperti telinganya ya, telinga gajah itu lebar ya. Jadi telinga ini melambangkan bahwa sifat dari kebijaksanaan ini adalah mendengarkan. Ya, jadi kalau kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, kita akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Ya, seperti Dalai Lama pernah mengatakan bahwa jika kita berbicara, maka kita mendapat hanya mengeluarkan apa yang kita mengerti atau kita ketahui. Tetapi pada waktu kita mendengarkan, kita mendapatkan apa yang kita ketahui. Nah, jadi mendengarkan ini merupakan satu jalan menuju kearifan atau kebijaksanaan. Kemudian Ganesha juga digambarkan berperut besar ya, atau disebut lambudara atau yang berperut besar. Ya, lambudara atau berperut besar ini melambangkan bahwa Ganesha itu memiliki sifat menerima segalanya dengan baik dan juga sifatnya yang melingkupi segala sesuatu. Karena di dalam ajaran Weda sebetulnya Ganesha ini adalah simbol dari sifat para Brahman atau sifat dari Tuhan sendiri. Ya, itu sebabnya dia digambarkan seperti itu. Jadi total acceptance. Jadi dia benar-benar menerima apapun yang datang kepadanya dan juga dia menerima persembahan apapun yang diberikan kepadanya. Jadi Ganesha ini termasuk salah satu istadewata yang mudah untuk diberi persembahan atau mudah untuk disenangkan. Kemudian kita lihat di situ tangannya yang sebelah kanan membawa makanan. Ya, makanan itu disebut modak atau modaka atau ladu. Ya, manis ya, dan biasanya dipakai untuk persembahan upacara. Kemudian biasanya untuk prasad atau untuk persembahan bagi para dewa pada waktu puja. Ladu atau modak yang dibawa ini melambangkan pencapaian atau hasil dari usaha. Jadi hasil atau pencapaian dari usaha itu diibaratkan sebagai sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenyangkan atau memuaskan. Dan Ganesha itu memberikan, jadi kalau di dalam tradisi Ganesha mempunyai dua orang istri, yaitu Riddhi dan Siddhi. Ya, Siddhi atau pencapaian. Kemudian satu tangannya lagi yang mudra yang tanpa ketakutan atau mudra tidak mengenal rasa takut. Ya, Ganesha membebaskan mereka dari rasa takut. Ya, jadi sama seperti yang minggu lalu kita yang tangan terakhir agak putus-putus, Wo, diulang, Wo. Dengan salah satu mudranya juga. Wo, yang halo? Tangan terakhir putus ya? Yang tangan terakhir ya, putus. Oh, ya. Ya, oke, saya. Oke. Jadi tangan yang berikutnya, tangan yang sebelah kanan itu dalam sikap abaya mudra atau mudra tanpa rasa takut. Ya, jadi Ganesha membebaskan mereka dari rasa takut. Takut akan apa? Takut akan rintangan atau halangan. Ya, seperti yang saya rasakan hari ini ya. Saya merasa ada rintangan atau halangan yang disebabkan oleh sinyal HP yang kurang bagus. Jadi saya tadi juga memohon kepada Ganesha supaya membebaskan saya dari rasa khawatir atau rasa takut atas mungkin acara
nanti terganggu atau kurang lancar dan sebagainya. Ya, kemudian tangan berikutnya, tangan kanan yang di atas itu membawa yang mirip membawa kapak, itu namanya angkusha. Ya, angkusha itu adalah alat untuk mengendalikan gajah. Jadi kalau misalnya kita pernah ada yang pernah datang ke Waikambas ya, itu tempat penangkaran gajah. Itu pawang gajahnya itu yang disebut sebagai angkusha atau alat untuk menggembalakan gajah. Angkusha ini melambangkan awakening ya, melambangkan kebangunan atau kebangkitan rohani. Jadi pada gajah kalau misalnya ditusuk dengan angkusha ini, dia pasti dari pawangnya. Jadi ini abang dari mengendalikan diri juga. Kemudian tangan berikutnya itu yang sebelah kiri itu membawa semacam tali atau disebut pasya. Tali atau pasya ini adalah melambangkan bahwa Ganesha mempunyai kekuatan untuk mengikat rintangan atau halangan apapun yang dialami oleh kita, oleh manusia. Jadi tangannya yang satunya itu melambangkan kemampuannya untuk mengikat. Kemudian dia juga membawa bunga teratai. Yang bunga teratai seperti kita ketahui dia lambang dari kemurnian, lambang dari kebijaksanaan, lambang dari ketidakmelekatan, lambang dari pencerahan. Kemudian Ganesha digambarkan mempunyai gading satu. Ya, kalau kita perhatikan gambarnya itu gadingnya ada yang satu patah, ya, yang satu masih utuh, yang sebelah kiri. Gading satu ya. Jadi nama lain dari Ganesha adalah Ekadanta. Halo, ya, Ekadanta artinya yang bergading tunggal. Gading tunggal itu melambangkan melambangkan kemanunggalan Tuhan. Halo. Iya, ada yang bocor. Lanjut kok. Oke. Gading tunggal melambangkan kemanunggalan. Ya. Kemanunggalan dalam untuk mencapai keberhasilan kita perlu keberhasilan di dalam meditasi, kita juga perlu mencapai satu tingkat yang disebut kemanunggalan, atau biasa kalau dalam tradisi Buddhis disebut ekagata. Ya, jadi kemanunggalan ini merupakan salah satu syarat supaya kita sampai mencapai samadhi, dan setelah mencapai samadhi kita pasti akan mencapai kebijaksanaan. Ini adalah lambangnya dari gading satu. Kemudian Ganesha digambarkan juga memiliki belalai. Ya, belalai itu melambangkan pengetahuan dan tindakan. Ya, jadi gajah itu memakai belalainya untuk melakukan aktivitas. Ya, dan aktivitas ini juga ditunjang oleh pengetahuan atau pemahamannya. Jadi belalai melambangkan pemahaman dan aktivitas. Dan kemudian Ganesha kadang dia digambarkan memakai baju atau energi, karena Ganesha ini dianggap sebagai putra dari Shakti atau Parwati yang melambangkan energi semesta. Ini adalah wujud dari Ganesha yang bisa kita pelajari dan kita ambil maknanya untuk kita. Jadi untuk mencapai keberhasilan kita memerlukan daya-daya upaya, memerlukan pengetahuan, memerlukan aktivitas atau tindakan. Kita juga membutuhkan konsentrasi, dan juga kita membutuhkan
rasa menerima, ya, acceptance, total acceptance. Karena seringkali masalah atau kesusahan yang kita hadapi karena kita seringkali ingin mengontrol keadaan. Ya, kadang-kadang keadaan yang di luar kontrol kita itu kita tidak mau terima, atau seringkali kita alami kesusahan atau penderitaan karena kita tidak mau menerima keadaan sebagaimana adanya. Para pengetahuan ilahi yang sangat mendalam, tetapi mereka ingin menyimpan pengetahuan ini melalui simbol. Kenapa mereka memakai simbol? Karena kata-kata itu memiliki kelemahan, yaitu yang kita pelajari sekarang itu berbeda dengan bahasa agak Indonesia putus-putus 60 tahun sinyalnya. yang jadi 28. Sinyalnya agak putus-putus tadi. Loh, sekarang malah hilang. Kayaknya kepental deh, Pak Oh, Jiwo. dia kepental. Kayaknya Nah, ya. ini udah ada lagi. Nah, tuh kan. Masuk lagi. Nah, tuh. Halo. Ya, sekarang kedengeran. Lanjut. Oke, kedengeran ya. Tadi yang putus yang tentang bahasa ya. Suara kurang menunjang. Oke. Ya, jadi mohon maaf ya, ini mungkin ada masalah di sinyal saya. Oke. Ya, jadi kenapa para resi menyimpan pewahyuan atau pemahaman yang mereka terima dalam bentuk lambang? Karena lambang ini sifatnya abadi, sifatnya terus-menerus ada. Sementara bahasa itu seringkali mengalami keterbatasan dan juga mengalami perubahan. Ya, jadi bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang itu pasti berbeda dengan bahasa Indonesia 60 tahun yang lalu. Ya, karena ada banyak istilah mungkin atau ada banyak pengertian atau pemahaman yang di bahasa Indonesia sekarang kita mengenal istilah seperti baper, gitu ya. Jadi walaupun itu bukan bahasa yang sekarang. Sementara orang zaman dulu mungkin tidak tahu arti dari baper. Ya, sama seperti itu. Makanya para resi menyimpan pengetahuan ilahi ini dalam berupa lambang dan dilambangkan dalam bentuk wujud Ganesha yang kita kenal. Ya, dan Ganesha sendiri sebetulnya adalah energi atau kekuatan semesta. Jadi kekuatan yang memberikan pemahaman, pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga memberikan kepada, sebetulnya Ganesha ini ada juga tinggal di dalam diri kita. Ya, biasanya kita sebut sebagai Ganapati Tattva. Jadi nama lain dari Ganesha adalah Ganapati. Ganapati adalah pemimpin para sebagai pengikut Dewa Shiva. Beberapa kelompok makhluk yang menjadi pengikut Dewa Shiva. Tetapi secara ultimate sebetulnya Gana ini merupakan lambang dari molekul atau atom yang menyusun kehidupan kita. Dan yang memimpin atom-atom itu adalah Ganesha atau Ganapati. Dan diyakini bahwa Ganapati Tattva atau kekuatan dari Ganapati adalah cakra akar, cakra dasar yang ada di dalam diri kita. Nah, jadi kekuatan dari Ganapati itu ada di cakra dasar atau cakra muladhara. Ya, seperti teaching Master Po tentang prosperity, ya, cakra dasar ini sangat berhubungan dengan kemakmuran. Sangat berhubungan dengan kemakmuran, sangat berhubungan dengan willpower atau keinginan atau
tekad juga sangat berhubungan dengan apa namanya, dengan kemampuan kita untuk menghadapi masalah. Dan itu sama seperti apa diyakini bahwa Ganesha tinggal di cakra muladhara, karena cakra muladhara atau cakra akar itu adalah tempat tinggal ibunya, yaitu Kundalini Shakti. Ya, Kundalini Shakti itu adalah divine feminine yang bersemayam di dalam diri kita. Ya, orang-orang yang tidak melatih dirinya itu Kundalini Shaktinya tidak bangkit. Jadi dia akan tertidur di cakra muladhara ini. Tetapi bagi mereka yang melatih diri, bagi mereka yang melatih latihan-latihan spiritual, dan terutama yang mengerti atau memahami tentang Kundalini Shakti ini, maka Kundalini Shaktinya ini akan dibangkitkan. Dan Kundalini Shakti ini akan bangkit dan dia naik ke cakra mahkota atau cakra sahasrara. Nah, cakra mahkota ini adalah tempat tinggal bagi Shiva. Ya. Shiva adalah lambang dari divine masculine yang tinggal dalam diri kita. Dan ketika divine feminine dan divine masculine ini bersatu, ketika mereka berjumpa di cakra sahasrara, maka terjadilah yang disebut sebagai pencerahan. Ya, ini teorinya seperti itu. Ya, makanya cakra sahasrara atau ubun-ubun kita itu disebut sebagai Shiva Dwara atau tempat tinggal dari Shiva. Jadi itulah mengapa Ganesha dibilang dia tinggal di cakra muladhara. Karena Ganesha ini di dalam kisahnya dia digambarkan dia menjaga ibunya, yaitu Shakti atau Parwati. Dan di cakra muladhara dia menjaga ibunya sebagai Kundalini Shakti atau menjaga energi feminin yang ada di dalam diri kita. Itu mungkin saya kira sharing tentang Ganesha ya. Dan Ganesha ini juga dianggap sebagai dewa yang mengusir segala rintang. Nah, itulah sebabnya Ganesha selalu pertama kali dilakukan upacara atau puja. Jadi tidak ada puja apapun yang bisa dimulai sebelum Ganesha dipanggil terlebih. Ya, ini adalah biasanya di dalam tradisi Hindu seperti itu. Ya, ini dong, kita dengan duduk yang kita siapkan, terus kita coba Jiwo pakai mantra Ganesha coba. Oke, mantra Ganesha. Jadi mungkin kita cek energi lagi ya. Kalau misalnya karena mantra Ganesha ini sih salah satu fungsinya adalah juga untuk mengaktifkan cakra muladhara atau cakra dasar. Ya, aku lagi nggak siap pendulum. Itu nggak usah dicek-cek dulu. Ya, yang tentang ke cek-cek itu nggak usah dicek dulu. Soalnya kan kita fokusnya ke yang Ganesha. Jadi kita dirimu lafalkan mantra, yang cek-cek itu beda. Nanti acara beda. Jangan di sini. Oke. Jadi kita di sini kita nanti mau melafalkan mantra Ganesha ya. Mungkin kita siapkan diri terlebih dulu. Bagi yang mau mengikuti, silakan duduk dengan sikap meditasi. Kemudian niatkan untuk terhubung dengan energi Ganesha, Ganapati Tattva, yang ada di semesta dan juga yang ada tinggal di dalam diri kita di cakra muladhara. Shri Ganeshaya Namaha. Vakratunda Mahakaya Surya Kuti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Vakratunda Mahakaya Surya Kuti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva
Sarvakaryeshu sarvada Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurumi Deva Sarvakaryeshu sarvada Om Ekadantaya Vidmahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayate Om Ekadantaya Vidmahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayate Om Ekadantaya Vidmahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayate Om Shanti Shanti Shanti. Ya. Itu adalah mantra Ganesha. Ya, oke. Thank you. Weh, mantap. Itu mantra Ganesha itu artinya apa? Oh ya, Vakratunda ya. Ganesha disebut sebagai Vakratunda, yaitu dia yang menghilangkan segala rintangan. Jadi Vakratunda Mahakaya Surya Kuti Samaprabha. Jadi Mahakaya berarti yang memiliki tubuh yang sangat besar. Surya Koti Samaprabha berarti yang bercahaya bagaikan 1000 matahari. Jadi engkau yang menghilangkan segala rintangan, yang memiliki tubuh yang maha besar, yang bercahaya bagaikan 1000 matahari. Nirvignam Kurumi Dewa Sarvakaryeshu sarvada. Dan saya akan memulai karya dewa. Jadi Vakratunda biasanya dibaca pada waktu memulai pada Ganesha, ya itu dibaca pada waktu memulai upacara, memulai puja, memulai teaching atau apapun. Jadi itu dibaca terlebih dulu. Kemudian yang saya baca yang kedua itu adalah Ganesha Gayatri, ya. Om Ekadantaya Vidmahi Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayate. Jadi marilah kita bermeditasi kepada Ekadanta. Ya, seperti yang kita sama jelaskan tadi, Ekadanta adalah nama lain dari Ganesha yang memiliki gading tunggal. Ya, kita memuja Ganesha sebagai Ekadanta karena kita memohon berkahnya supaya kita dapat menjalankan aktivitas itu dengan konsentrasi, dengan satu titik, ya, one pointed mind. Kita seringkali kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik karena kita satu pekerjaan, kemudian kita teringat yang lain, kemudian teringat yang sehingga akhirnya tidak bisa selesai dengan sempurna. Jadi Ganesha ini memberi satu berkah, yaitu berkah konsentrasi kepada satu tujuan yang disebut sebagai Ekadanta. Kemudian Tanno Danti Prachodayate. Jadi marilah kita bermeditasi kepada Ekadanta dan yang disebut sebagai Vakratunda atau yang menghilangkan rintangan. Semoga dan biarlah Tanno Danti Prachodayate, biarlah ia yang memiliki gading tunggal itu menerangi pikiran kita. Itu adalah arti dari mantra Gayatri Ganesha Gayatri yang saya baca. Begitu. Oke teman-teman. Ada pertanyaan lain? Ya, ada pertanyaan. Silakan buka mic dan tanyakan seperti itu.
Nah, kalau Ganesha itu misalnya diletakkan di rumah, apakah ada arahnya? Sebaiknya di arah mana? Ada aturannya atau gimana? Kalau untuk arah saya kurang tahu, tetapi yang jelas ada beberapa wujud Ganesha. Jadi Ganesha yang kita diletakkan di rumah itu adalah Ganesha yang dalam posisi berdiri, posisi duduk. Lukisan Ganesha yang berdiri itu, ya itu energinya terlalu kuat untuk di rumah. Jadi dia sangat aktif sehingga sebaiknya diletakkan di tempat kerja seperti di toko atau di kantor yang membutuhkan energi aktivitas yang tinggi. Sementara Ganesha yang itu lebih peaceful. Jadi dia diletakkan di rumah itu dalam yang posisi duduk supaya di rumah itu ada ketenangan. Oke, siap. Filosofinya seperti itu. Dan biasanya Ganesha itu diletakkan di luar atau di dekat pintu. Oh, di dekat pintu masuk biasanya. Dengan maksud? Iya, saya biasa kadang lihat di rumah orang India mereka letakkan di depan. Ya, karena dianggap Ganesha itu adalah penghancur rintangan. Jadi dia yang menghadapi rintangan atau mungkin menghadapi entitas negatif yang mungkin masuk ke tempat. Jadi dia yang terlebih dulu menghadapi. Saya juga lihat di pura di Bekasi, pura apa namanya? Saya lupa namanya pura apa. Itu di luar Pelinggih. Jadi di dekat wantilan yang di dalam pura itu. Mereka letakkan Ganesha di. Karena mungkin tujuannya supaya Ganesha ini yang menghadapi rintangan yang adalah yang menghancurkan rintangan. Kalau rintangan buat kayak jodoh gitu juga bisa. Wow. Semua jenis rintangan, semua jenis rintangan ya. Jadi apapun yang menjadi halangan di dalam hidup, ya rintangan dalam mungkin rezeki, kemudian mungkin jodoh, mungkin pekerjaan, apapun. Bahkan rintangan di dalam kehidupan spiritual, rintangan di dalam kehidupan duniawi juga bisa. Jadi semua jenis halangan. Oke, siap. Ganesha untuk jodoh, mungkin nanti saya coba cek ya, adakah mantra Ganesha yang kebanyakan Ganesha dimohon berkahnya untuk rezeki prosperity, kemudian untuk memori, untuk kepandaian, kecerdasan. Karena dianggap Ganesha adalah dewa kecerdasan, kebijaksanaan, dan juga dewa rezeki atau kemakmuran. Karena di dalam kisahnya Ganesha itu diadopsi oleh Dewi Laksmi. Jadi Dewi Laksmi itu dalam kisahnya dulu tidak mempunyai putra. Kemudian Dewi Laksmi datang ke Dewi Parwati dan minta salah satu putranya untuk diberi. Oke, keren. Mantap. Beberapa lukisan Dewi Laksmi itu selalu duduk bersama dengan Ganesha. Dan di dalam tradisi Dewi Laksmi tidak mau dipuja sebelum Ganesha dipuja. Jadi biasanya kalau kita mau memulai mantra puja Dewi Laksmi, kita harus melakukan puja Ganesha. Itu di dalam kisahnya seperti itu. Terus kemudian ada gerakan puja Ganesha yang saya lihat ada di yoga, brain yoga ya, yang tangannya begini. Iya, kemudian nggak usah seperti itu nggak usah. semi squat begitu, itu ya, adalah itu nggak boleh. Itu sebetulnya adalah itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Walaupun ya biarkan Master Ko aja. Oke. Enggak, aku cuma lihat aja gitu bahwa itu ya. ada mirip jangan dengan diartikan soalnya. Ya, oke. Oke, lanjut kok. Ganapati nama Sri Guru nama. Oh, itu ya?
Persis yang di chat sama Bu Santi. Ini yang nulis Wakratunda Makaya Surya Putih sama Prapanir Wikam Kurninti Wasarwakar Yesus. Betul. Kalau yang mantra yang sebelumnya saya nggak tahu ini mantranya. Saya nggak diajarin soalnya. Yang saya tahu ini Wakratunda. Begitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai Ganesha. pemakaian Ganesha atau minta. Kalau misalnya kita ya pakai, misalnya kita ada butuh sesuatu urgent gitu ya, pengen menghancurkan hambatan. Tapi kan kita nggak hafal nih mantranya. Kita invoke pakai bahasa Indonesia kayak begitu dan minta dihancurkan, nggak masalah dong ya hambatannya. Iya. Nah, sebetulnya kan kita kalau melihat ajarannya yang lebih dalam, Ganapati Rahasia, itu sebetulnya kita invoke dengan bahasa kita atau dengan intensi juga bisa. Pada waktu kita mengingat Ganesha, kita mengingat Cakra Muladhara, karena di situ adalah tempat tinggalnya. Jadi kita sambil memfokuskan perhatian ke Cakra Muladhara dan kita invoke Ganapati Tattva yang ada di dalam diri kita untuk aktif membantu Tattva atau elemen Ganapati yang ada di dalam, supaya aktif dan membantu. Jadi bisa juga kalau misalnya non-Hindu yang tidak membaca mantra Ganesha, ya bisa memakai cara ini. Ganesha sendiri dihormati bukan hanya di dalam agama Hindu, tapi juga di agama Buddha. Oh, ya. Kenapa wajahnya berupa gajah? Jadi ya memang tadi saya tidak menceritakan dongeng Purana ya. Jadi saya hanya menjelaskan tentang filsafatnya, tentang makna dari lambang Ganesha itu. Tapi tidak cerita tentang dongengnya, karena dongengnya terlalu panjang. Ya, tetapi karena ada yang minta didongengin, ya akan saya ceritakan dongengnya. Jadi di kisahnya di Purana itu sebetulnya Ganesha ini adalah putra dari Dewi Parwati yang diciptakan dari bekas kotoran kulit Dewi Parwati. Jadi kisahnya itu mungkin Dewi Parwati itu lagi luluran begitu, dan kemudian bekas lulurnya itu dia kumpulkan, kemudian dia bentuk seperti manusia dan kemudian diberi roh, jadilah Ganesha. Kemudian karena waktu itu Siwa sedang tidak ada di Kailas, akhirnya Dewi Parwati meminta Ganesha putranya itu untuk menjaga dia, karena Dewi Parwati pada waktu itu sedang mandi di Danau Manusarovar. Nah, suatu hari Siwa datang ke Kailas dan dihadang oleh Ganesha. Ya, dihadang oleh Ganesha, dan Siwa nggak tahu ini siapa gitu. Kok ada anak kecil ngelarang dia masuk. Pokoknya nggak boleh, dibilang saya adalah pengawal dari tempat ini. Akhirnya waktu itu Siwa karena jengkel di kisahnya itu dipenggalah kepala Ganesha ini. Dan ketika Dewi Parwati tahu kalau putranya itu dibunuh oleh Siwa, dia marah sekali ya. Jadi pada waktu itu dia marah dan mewujudkan diri sebagai Mahakali karena dia sangat murka ya. Dan dia tidak mau terima, dia ingin putranya dikembalikan. Kalau tidak, dia akan menghancurkan seluruh alam semesta. Di kisahnya begitu, saking marahnya. Akhirnya para dewa itu memohon kepada Mahakali untuk tenang dan dicarikan pengganti kepala dari putranya itu. Kemudian disuruh bahwa mereka untuk pergi mencari kepala binatang. Binatang apapun yang mereka jumpai, pertama kali mereka jumpai, itulah kepalanya yang akan diberikan kepada Ganesha. Dan ternyata pada waktu itu mereka menemukan seekor anak gajah. Ya. Jadi akhirnya anak gajah itulah yang diambil kepalanya dan diberikan kepada Ganesha. Sehingga akhirnya Ganesha mempunyai kepala gajah. Itu dongengnya seperti itu. Ya, Mahakali itu dewi ya. Jadi
Shakti atau Dewi Parwati itu mempunyai beberapa wujud. Jadi pada waktu dia sedang di rumah sebagai ibu rumah tangga, dia wujudnya adalah Parwati, Dewi rumah tangga. Tetapi kalau dia sedang bertugas untuk menghancurkan kejahatan, dia berubah wujudnya menjadi Durga dalam bentuknya yang damai atau Mahakali yang murka. Nah, jadi kalau di film Mahakali itu yang hitam itu adalah Dewi Parwati dalam wujud yang murka. Jadi kalau dia sudah marahnya, sudah luar biasa marah, dia mewujudkan diri dalam wujud Mahakali. Begitu. Jadi jangan bingung antara Dewi Durga, Mahakali, dan Dewi Parwati itu sebetulnya satu Shakti yang sama. Tetapi dia di dalam tugasnya yang berbeda. Ya sama seperti kita, mungkin ada orang yang di rumah jadi ibu, jadi mama, karena jadi istri. Nanti di kantor dia jadi bos, jadi direktur, jadi manajer, bukan? Jadi dia mau menjalankan fungsinya. Tetapi sebetulnya dia satu entitas yang sama, satu pribadi. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mahakali. Kisah wajah Ganesha. Oh, memuja setiap hari cukup mantra Om Eka Dantaya Widmai Wakratundaya Dimai Tano Danti Prachodayat. Ya, itu adalah mantra Gayatri, Ganesha Gayatri. Ada beberapa mantra Ganesha ya. Jadi Ganesha mempunyai banyak mantra, banyak sekali mantra. Jadi yang terkenal adalah Wakratunda, kemudian Ganesha Gayatri. Kemudian yang dianggap paling manjur atau yang paling tinggi di antara semua mantra Ganesha adalah Ganapati Atharva Shirsham. Ya, Ganapati Atharva Shirsham ini ada di Atharva Veda. Ini dianggap sebagai mantra Ganesha yang paling. Iya. Wo, aku nanya, Wo. Ganesha yang terdapat di kalau misalnya agak melenceng dikit. Jadi kalau misalnya kitab suci agama Hindu itu prosesnya kurang lebih gimana, Wo? Apakah terus banyak atau enggak atau gimana? Garis besarnya aja, nggak usah terlalu detail. Jadi kitab agama Hindu itu disebut Weda ya, Weda. Kemudian Weda ini dibagi dalam 4 kelompok yang 4 samhita. Jadi ada Yajurveda dan Samaveda. Ya, Rigveda itu biasanya isinya tentang mantra-mantra, tentang upacara. Terus ada Yajurveda, Atharvaveda, dan Samaveda. Kemudian kitab agama Hindu juga mengenal ada kitab Upanishad, ya seperti filsafat begitu. Kemudian ada Purana. Purana ini kisah yang berisi dongeng-dongeng atau kisah-kisah tentang kayak ada Brahma Purana, Wisnu Purana, Shiva Purana, ada Dewi Mahatmaya dan sebagainya. Jadi itu ada beberapa beda. Kemudian yang Prachodayat tadi. Jadi begini. Setiap dewa di dalam agama ini mempunyai Gayatri. Laksmi Gayatri, Durga Gayatri, semua punya Gayatri. Dan susunan mantra Gayatri itu sama. Ya, jadi Om, kemudian nama dari dewanya, kemudian Widmahe, kemudian nama dari dewanya lagi, Om katanya. Widmahe Vakratuna, Dimahi, kemudian Tano, nama dewanya lagi Prachodayat. Jadi itu rumusnya begitu semua. Jadi yang disebutkan itu adalah nama Tat Purushaya Widmahi Mahadevaya Dimahi, sebagai Tat Purusha, sebagai Purusha atau sebagai divine masculine. Kemudian Mahadewa, yaitu gelarnya dia Mahadewa, Tano Shiva Prachodayat. Namanya dia Shiva. Jadi
itu berlaku untuk semua dewa. Jadi misalnya Lakshmi ya Om Maha Lakshmi Jawidmahi Vishnu Patni Jadimai Tanu Lakshmi Prachodaya. Ya, jadi itu rumus umum dari mantra Gayatri. Ya, jadi mantra Gayatri selalu ada. Prachodaya selalu ada di akhir mantra Gayatri. Karena tujuan dari mantra Gayatri itu adalah untuk memohon iluminasi atau penerangan. Jadi prachodaya itu artinya terangilah akal budiku atau bawalah aku kepada penerangan atau iluminasi, pencerahan. Nah, jadi itu adalah sifat dari mantra Gayatri. Karena Gayatri itu sebetulnya dewa utama di dalam mantra Gayatri itu adalah Sawita atau Surya. Karena Surya atau Sawita itu dianggap sebagai satu-satunya dewa yang dapat kita lihat di alam manusia, yaitu matahari. Jadi mereka memuja matahari. Jadi kalau tradisi orang India biasanya setiap pagi matahari terbit dan terbenam mereka berdoa di Sungai Gangga. Kalau ada film biasanya ada orang yang mandi di Sungai Gangga sambil menuangkan air begini, nah itu adalah mereka sedang melakukan Surya Puja, persembahan air kepada Dewa Surya. Wow, mengenai Gayatri, halo, nge-lag nggak? Kok si Jiwo nge-lag di diriku? Mengenai Gayatri bisa satu sesi nggak, Wo? Nge-lag di diriku. Wo? Oh, Gayatri boleh, Gayatri boleh. Gayatri satu sesi ya, minggu depan aja. Boleh. Ya. Ada beberapa mantra yang kita pakai. Apa sih di sini baik-baik? Ini Gayatri, Shivaya juga boleh. Oh ya, ya pelan-pelan. Karena saya lihat di Pranic Healing juga nama Shivaya dipakai. Iya. Oke. Ya, mengenai Ganesha ada pertanyaan lebih lanjut. Jika mungkin tidak ada, mungkin Jiwo tutup dulu secara formal, nanti kemudian boleh ngobrol lanjut-lanjut. Ya, Gayatri Mantra, ibunya mantra, makanya saya pengen juga ini. Siapa lagi nih? Sesi aja. Gayatri Mantra adalah tentang Ganesha adalah ibu Weda, jadi Weda Mat. Ya, mengenai Ganesha ada pertanyaan lagi? Ganesha? Oke, Wo, mengenai Ganesha bisa 1-2 kalimat penutup. Jadi kita tutup secara resmi dulu. Ya, jadi Ganesha ini adalah energi ilahi atau sebetulnya perwujudan simbolik dari para Brahman atau Tuhan. Ya, jadi itu adalah melambangkan sifat-sifat Tuhan, sifat Tuhan yang menerima apapun yang diberikan kepadanya. Dan sifat ini tatwa ini diyakini tinggal di cakra muladhara atau cakra dasar. Nah, dan kekuatan dari Ganapati ini diyakini dapat menghancurkan semua rintangan atau halangan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Nah, jadi ini adalah makna atau simbol dari Ganapati atau Ganesha. Dan kita juga mempunyai sifat seperti Ganesha. Jadi kita sendiri juga bisa mengaktifkannya kekuatan atau keberanian untuk menghadapi rintangan. Jadi kita tidak takut menghadapi bahaya apapun yang ada di perjalanan hidup kita. Karena kita mempunyai energi yang tinggal di dalam diri kita, yaitu Ganapati Tatwa tersebut. Ya. Jadi sebetulnya Tuhan, jadi semua rahmat, semua berkat yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini semuanya sudah ada di dalam diri kita sendiri. Dan tinggal kita yang mengeksplor atau mengaktifkan. Dan salah satu cara untuk mengaktifkan energi ilahi yang ada di dalam diri kita yaitu melalui mantra. Ya, jadi Tuhan itu bukanlah suatu entitas yang jauh di sana, tetapi dia ada di dalam, tinggal di dalam diri kita dan menunggu kita untuk menyapa atau mengaktifkan energi.
Jadi itu adalah penutup dari sesi Ganesha. Ada pertanyaan ini sebelumnya. Bagaimana hubungan Ganesha dengan Shiva? Oke, tutup. Boleh dijawab atau tunggu tutup? Kita tutup aja ya. Secara resmi Ya. kita tutup dulu. Oke, thank you. Jadi diceritakan bahwa Ganesha dulu. Iya, bentar. Thank Aku you. tutup dulu ya, Wo. Iya, sabar. Ya. Thank you teman-teman telah menyaksikan mengenai Ganesha. Mungkin kita tunggu nanti serial berikutnya mengenai Gayatri Mantra. Thank you atas kehadirannya. Atma Namaste.